Nah, baik. Kita mulai dari 10 kesalahan pertama, kita mulai dari yang pertama dulu. Yang pertama, kesalahan dalam masalah hibah ini adalah tidak ada akadnya. Ya, tidak ada akadnya. Ini menjadi masalah yang pertama, Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena kepemilikan harta dalam Islam tidak boleh berpindah kepada orang lain kecuali dengan hak, dan hak perpindahan itu harus dengan akad. Ini mau pindah kemana? Ada harta, ada seorang meninggal, berpindahlah harta itu kepada anaknya. Perpindahannya ini melalui jalur apa? Melalui jalur waris. Maka kalau melalui jalur waris sesuai dengan hukum waris. Ada seorang yang kaya memberikan harta kepada orang miskin, terjadi perpindahan harta dari orang kaya ke orang miskin. Itu akadnya apa? Kalau itu merupakan kewajiban orang kaya karena dia memiliki harta lalu memasuki haul dan sudah mencapai nisab, maka perpindahannya namanya zakat. Jelas. Kalau bukan karena nisab, Ustaz, cuman ingin memberi, ya, karena saya ingin melakukan kebaikan, namanya sedekah. Ada rumah, ke rumah itu kosong, lalu karena adalah adik kita yang mungkin belum punya pekerjaan, ya, dan dia butuh tempat tinggal, lalu kita bilang sama adik kita, udah tinggal di rumah abang aja, itu kosong, gak ada yang menempati. Itu akadnya apa? Akadnya apa? Kan harus jelas. Pinjam. Oke, kalau pinjam. Jangan nanti sudah dipinjamkan malah jadi hak milik. Nah, kan itu gawat. Ya, mentang-mentang itu ada tanah abang kosong. Garaplah, ya, garaplah. Rupanya digarap sama si adik, dibangun rumahnya rumah permanen. Ketika abangnya mau ambil lagi, jadi masalah. Ya kan? Harus jelas nih akadnya apa. Ketika ada seseorang punya rumah, rumah ini kosong, dia ingin mendapatkan pahala, maka dia cari Ustadz, ada ndak yang mau mengelola rumah saya jadi tempat ta'lim, jadi majelis ta'lim, jadi rumah Al-Quran? Ada. Maka akadnya apa? Wakaf. Baik itu wakaf permanen, muabbad selamanya, atau wakaf temporer, ya, muakkad, ya, yang sementara waktu, misalnya setahun, 2 tahun. Jadi jelas akadnya. Baik. Ini ada yang mau bertanya masalah akad tadi? Ada yang mau bertanya masalah akad? Ini nggak ada akadnya. Silakan Pak Haji. Baik, ada yayasan. Lalu kemudian pengurusnya adalah anak-anak kita. Pemilik yayasannya siapa Pak Haji? Betul, pemilik yayasan adalah pendirinya. Itu harus diketahui dulu. Pemilik yayasan adalah pendirinya. Maka hati-hati kalau bentuk yayasan, karena sudah banyak terjadi sengketa gara-gara siapa pemilik yayasannya. Ya, baik. Kemudian dari yayasan ini ingin menghibahkan. Kepada siapa dihibahkan Pak Haji? Kepada pengurusnya. Baik, ini ada yayasan, pendiri yayasan ingin menghibahkan yayasan ini kepada para pendirinya. Boleh atau enggak? Kita lihat dulu rukunnya. Ada enggak yang menghibahkan? Ada, pendirinya. Ada enggak yang menerima hibahnya? Ada, pengurusnya. Ada enggak yang dihibahkan? Ada. Yayasan itu adalah badan hukum yang resmi dan bisa diakadkan. Dah, akadnya ada. Sekarang masalah akadnya Pak Haji. Kalau akadnya adalah hibah, maka boleh dihibahkan. Hibahkanlah, tak masalah. Jadi bisa, ya, tidak ada masalah. Baik.